Ya ayyuhal hadirin wa jamaah masjid Mambang Haraj jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana pada subuh ini walaupun sejuk dingin ya, hujan kita masih tetap semangat ya untuk bekal akhirat ya. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah sholat subuh kita, ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Habibina Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita membaca selawatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita membawa berkah ya, sekaligus sempurna, menyempurnakan dalam majelis taklim kita ya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisu tasi'u wa salasuna. Majelis yang ke-39. Fi bayani dimil mi'radi anil Quran, dalam menerangkan ya, menerangkan celaan bagi orang yang berpaling dengan Al-Quran. Masya Allah ya, celaan bagi orang yang berpaling dengan Al-Quran. Ya. Surat Toha ya, ada surat Toha, dalam surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Masyaallah. Ya. Dalam menerangkan orang yang atau celaan-celaan bagi orang yang berpaling dengan Al-Quran ya. Quran sebagai pedoman umat muslim. Ini diterangkan dalam surat Toha. Kan ada sebagai orang yang berpaling dengan Al-Quran ini ya. Waman, siapa orang a'rada yang berpaling. Kalau istilah bahasa Jawa itu menguh gitu katanya. Berpaling artinya itu berpaling. Berpaling itu istilah tidak gimana ya? Istilah dari petunjuk Al-Quran, dari zikir, dari berdakwah, dari ibadah dan lain sebagainya. Pokoknya hal semacam itulah yang dianjurkan dalam Al-Quran itu. Waman a'rada, barang siapa yang berpaling an dzikri, dari petunjukku, kata Allah Ta'ala. Zikir dari petunjuk Allah Ta'ala ya. Zikri itu dari mengingat Allah, artinya itu. Jadi sini kan maknanya bisa petunjuk Allah atau ajakan Allah. Jadi maknanya petunjuk, ingat, ajakan Allah, ibadah. Itu ya, zikri itu. Fa inna lahu ma'izzatan dongka, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi orang tersebut ma'isyatan, ya, akan diberi kehidupan dongka, sempit ya, miskin. Barang siapa yang berpaling dengan Al-Quran dari petunjukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia akan kuberikan kehidupan dalam keadaan sempit. Masya Allah, serba susah. Walaupun kaya, serba banyak uang, serba banyak duit, tapi hatinya sempit. Ya, susah menerima nasihat orang, sudah menerima pendapat orang, akan diberi kesusahan. Ya, beri kesusahan kehidupannya, dalam kehidupannya. Walaupun itu misalnya lancar, tapi hatinya serba kekurangan. Ya, keadaannya sempit. Diberikan oleh Allah Ta'ala. Terus, wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma, akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Keadaan buta ya.
Dia membutakan perintah Allah Ta'ala, membutakan kehidupan pikir, petunjuk dari Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan menghimpun mereka-mereka itu dalam keadaan buta. Walaupun sejatinya dia itu masih hidup, waktu hidup di dunia itu dalam keadaan melek. Nah, bisa melihat. Tapi nanti Allah Ta'ala itu himpun dia dalam keadaan buta. Ya. Padahal di hari kiamat tersebut sangatlah gelap gulita. Sudah gelap, dia buta. Kemana lucu jalannya tidak tahu gitu. Sangat-sangat, pokoknya sangat-sangat susah sekali. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Protes gitu. Orang macam kayak gini bisa protes di akhirat tersebut. Ya. Bagaimana? Rabbi katanya, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, kenapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Katanya. Kamu saja membutakan ayat-ayatku. Protes dengan Allah Ta'ala itu. Memang orang ini memang benar-benar ini. Ya, udah tahu dia itu membutakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dihimpun dalam keadaan buta, protes katanya waqad kuntu basira. Padahal waktu hidup aku di dunia tersebut itu bisa melihat, ya Rabb. Kenapa kau himpun aku dalam keadaan buta, ya Rabb? Kata Allah Ta'ala, qala kadzalika najzi. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitu balasannya itu kadzalika itu balasan kamu itu. Atatka ayatuna, aku datangkan ayat-ayatku. Ya. Tanda-tanda kekuasaanku tersebut, ya. Nasihat-nasihatku, ya, ibarah-ibarahku. Kamu tidak mengambil nasihatku, kamu tidak mengambil iktibarku, fanasitaha. Kamu melupakan hal semacam kayak gitu semuanya. Kau lupakan nasihatku, petunjukku, kau lupakan. Kau berpaling dengan petunjukku tersebut, ya. Wa kadzalika nazi, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka dari itu akan kulupakan kamu pada hari ini. Kamu dulu bisa melihat, tapi akan kulupakan hari ini kamu itu. Dan aku pandang dengan rahmatku. Buta kamu. Udah ke hati kamu. Ya. Kata Allah Ta'ala, wa kadzalika nasi asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih ahada. Asyadu wa abqa, ya. Wala adabul akhirati asyadu wa abqa. Nah, beginilah akibatnya kamu itu mengindahkan atau tidak mau mengambil iktibar, mengambil petunjuk daripada Al-Quran tersebut, ya. Nadzi man asrafa. Ini balasannya orang yang melampaui batas dalam kehidupanmu. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman kepada ayat-ayatku, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala adzabul akhirati asyaddu abqa. Dan siksaan hari inilah akhirat tersebut asyaddu abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Jadi orang-orang yang berpaling sama Al-Quran itu ingat-ingat. Jangan coba-coba kita itu berpaling dengan Al-Quran. Kita orang Muslim, orang yang beriman, ngakunya orang Muslim tapi tidak bisa baca Quran. Ngakunya orang Muslim, rukun Islam pun tidak tahu. Ngakunya orang Muslim, rukun iman pun tidak tahu. Ya, itu kan semuanya petunjuk dari Quran. Ngakunya orang Muslim tidak mau belajar tentang Quran. Ngakunya orang Muslim dengar bacaan Al-Quran saja, kajian Al-Quran terasa berdesing, terasa panas. Banyak setannya, terasa panasnya. Misalkan bacaan Al-Quran kan di ruqyah ini banyak jinnya itu, keluar jinnya paling. Ya, banyak jinnya itu. Jadi intinya di dalam surat Toha tersebut menegaskan bahwa barang siapa yang berpaling dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dalam kehidupan dunia tersebut dalam keadaan sempit, fakir dunia dan fakir akhirat, fakir ilmu dan fakir dunia. Artinya sama gersang, serba kekurangan. Walaupun dia itu berkecukupan dalam dunianya, tapi serba kekurangan dalam hatinya. Hatinya sangat kurang terus. Sehingga dirundung capek. Dirundung nanti timbulnya penyesalan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Sesal sudah tua baru sesalan. Itu.
waktu hidup, waktu masih muda gimana tuh? Umur yang yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan untuk apa gitu Pak. Jadi ini balasannya lah. Jadi balasannya orang tersebut akan dihimpun, akan digiring oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan buta, diseksa dengan sangat dahsyat seksanya dan kekal lagi di akhirat tersebut. Masya Allah. Jadi kalau kita sering mau baca Al-Quran, insya Allah rezekinya lancar. Baca Al-Quran terus mau dialog dengan Allah Ta'ala, bacalah Al-Quran sebagai petunjuk kita. Ya, makanya Al-Quran dinamakan Asy-Syafi'. Quran itu dinamakan Asy-Syafi', yaitu memberi syafaat. Al-Quran yang kita baca itu akan memberi syafaat kepada li sahibiha, akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ingat, baca Al-Quran terus. Ya. Oh, enggak bisa baca selebihnya, bisanya Al-Ikhlas, Pak. Ya, Al-Ikhlas pun enggak apa-apa. Sebisamu lah. Ya, sebisamu. Kamu bisanya Al-Fatihah, Al-Fatihah lah, enggak ada apa-apa. Itu. Ya. Tidak dianjurkan langsung segelundung 30 juz enggak. Cuma kita dianjurkan untuk belajar. Bercacat-lah. Belajar. Bertatih-tatih biasa, tatih. Dulunya orang-orang yang pandai saja pun bertatih-tatih dulu kok. Ya, dengan kegigihan belajarnya, dengan kegigihan keuletannya dia itu berusaha, akhirnya berhasil dia itu bisa membaca Al-Quran. Jangan sungkan dan juga jangan malas, jangan merasa melindar. Aku tidak bisa tuh. Tidak apa, gabung. Lama-lama kelamaan tahu mah. Jangan merasa melindar. Aku tidak bisa baca. Tidak udah pandai-pandai baca ini. Tidak usah. Justru itulah kamu itu belajar, yang tidak bisa itu akhirnya kau mengikuti sidak yang bisa pandai-pandai belajar, akhirnya lama-lama bisa tahu. Jangan merasa melindar itu ya. Itu melindar itu bawaan dari setan itu. Memang setan itu menggoda manusia itu kayak gitu caranya itu. Macam-macam caranya. Ya. Macam-macam caranya. Jadi ini untuk mukadimahnya itu intinya. Karena dalam mukadimahnya kan menerangkan tentang masalah orang yang berpaling kepada Al-Quran tersebut ya, berpaling. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam anahu qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Ani Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, "Aksaru sholata alayya nabiyikum ala nabiyikum kulla yaumin jum'atin fa inni ushiduha." Minkum fi kulli jum'atin. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru memperbanyaklah kamu salatan bacaan salawatnya ala nabiyikum atas nabimu. Kulla yaumin jum'atin setiap hari Jumat." Fa ini sesungguhnya aku kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini Rasulullah ini ushiduha, aku menyaksikan bacaan solawatmu, bacaan solawat ya minkum dari kamu semuanya fikul Jumatin setiap hari Jumat. Jadi Allah Taala kalau kita itu membaca solawatan setiap hari Jumat, kalau bisa setiap hari Jumat aja sholat banyak-banyak, maka bacaan sholawat kita itu akan disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ada malaikat yang khususnya untuk mendengarkan sholawat, bacaan sholawat hamba-hamba Allah Taala. Nanti diaturkan, ditunjukkan oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diberikan gitu, jadi disaksikan. Nah kalau bisa disaksikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah kita sudah pastinya akan diberi syafaat oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disaksikannya oleh Rasulullah. Bacalah salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Kalau sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat bahasanya ya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Caranya baca itu.
Jadi dia tidak boleh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya membacanya. Ya. Jadi ikut mengikuti tata bahasanya. Wa fi riwayatin dan diriwayatkan lagi dari hadis yang lain lagi. Fa inna ahadan la yusalli ala i'rata alayya salatihi hina yafrahu minha. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa inna ahadan, maka sesungguhnya orang salah satunya di antara kamu la yusalli tidak membacakan salawat alayya atasku ila a'ratu, kecuali salawat itu akan ditunjukkan kepada aku alayya atasku salatahu, salawatnya orang tersebut hina yafrahu minha, sehingga sampainya dia itu pembacaan salawatnya tersebut, artinya pahala salawatnya itu akan disampaikan kepadanya. Ingat kepadanya. Jadi pahala salawat itu akan disampaikan kepada orang-orang tersebut. Jadi maksudnya tersebut, jadi orang tersebut di antara salah satunya kamu semuanya bacaan salawat itu akan diberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kamu sampainya membaca salawat tersebut. Pahalanya itu sampainya bahasanya itu pahalanya itu sampailah kepadanya. Jadi jangan sungkan-sungkan kita membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap majelis baca salawat, setiap pertemuan baca salawat. Ya berkah. Setiap pertemuan bacaan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dipersaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala itu menciptakan malaikat, ya, yang tinggi besarnya itu sampai ke langit, ya enggak, kakinya itu sampai menjuntai ke 7 petala bumi tersebut, 7 lapis bumi. Itu tulu kupingannya begini, ya, kasih kuping itu. Jadi untuk mendengarkan bacaan-bacaan salawat hamba-hamba Allah Ta'ala, umat-umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salawat tersebut. Jadi nanti dia itu akan diberikan syafaatnya akan diberi syafaat tersebut. Gitu. Syifaatus syarif, ada syifa'u syarif. An Ali bin Abi Thalib, anin Nabi alaihi salatu wasallam anu qala. Dari Ali bin Abi Thalib, anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam anu qala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an fastatahhara fa halalahu wa harama haramahu adkhalahu Allah ta'ala jannata wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi kulhum qad wajabat lahumun nar. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ali. Ya, Ali karamallahu wajah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man, siapa orang qara'al yang membaca siapa orang Al-Qur'an fastatahhara, kemudian dia itu bersuci. Ya, suci maksudnya mengambil air wudu, fa halalahu, dan menghalalkan apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Artinya melakukan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran tersebut. Ya, adkhalahu Allah Ta'ala al-jannah, maka Allah Ta'ala akan memasukkan dia tersebut al-jannah, ke dalam surga. Wa syafa'ahu, dan dia orang yang membaca Al-Quran tersebut, yang menghalalkan mengikuti perintah Al-Quran tersebut, akan memberikan pertolongan fi asrati min ahli baitihi, 10 dari keluarganya tersebut, kulluhum, yang diwajibkan, kulluhum 10 keluarga dari keluarga tersebut, qad wajabat lahumun nar, yang dinas, yang diwajibkan masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Jadi kita itu menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang telah diharamkan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga dan bisa memberikan syafaat 10 keluarganya yang masuk dalam neraka, wajib masuk neraka, akan bisa diberi syafaat, diberi pertolongan. Ya, ini hadis dari Ali karamallahu wajah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikit-sikitlah kita itu ikuti perintah Al-Quran. Tidak ada hukum yang paling terindah, yang paling sempurna dibandingkan Al-Quran. Dibandingkan Al-Quran, tidak ada yang sempurna.
Hukum itu dari Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Allah taala yang menciptakan manusia, Allah taala juga lah yang memberikan peraturan manusia itu supaya baik. Ya. Kalau itu kita setiap perusahaan itu mengeluarkan Honda, mengeluarkan motor, mengeluarkan mobil, pasti dia itu membuat resepnya, aturan-aturannya, pemeliharaan supaya motornya bagus lagi, supaya motornya stabil, supaya Hondanya, supaya mobilnya tersebut terjaga. Ya. Jadi masalah oli, masalah ondirnya itu sudah ditentukan. Jadi manusia itu kalau masalah olinya, masalah pelancarannya, rezekinya, masalah ondirnya, kerusakan hatinya itu sudah ditentukan oleh Al-Quran tersebut. Maka disitulah Allah Ta'ala memberi petunjuk. Kalau ondirmu rusak, seperti olimu kekurangan, kau lancarkan dengan ambil air wudhu, kau lancarkan dengan sholatmu. Kalau hatimu masih rusak, kau hindari dari perbuatan yang takabur, sombong. Hatimu itu akan rusak kalau kita berbuat kayak gitu, hatimu akan rusak, cenderung dalam kerusakan hatimu tersebut. Kikis dengan cara kita melaksanakan sholat, bertakarub, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun itu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam anahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'al Qur'an wa huwa fi sholati kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin. Man, siapa orang qara'a yang membaca, siapa orang Al-Qur'an wa huwa, adapun orang tersebut fi sholati, di dalam salat, tingkah salat, kana lahu, maka kana lahu, ada bacaan orang lahu, kana ada bacaan lahu kepada orang tersebut, adapun bacaannya terhadap orang tersebut, bikulli harfin mi'atu hasanatin, setiap hurufnya akan dibalas dengan 100 kebajikan. Di dalam sholat kita membaca Al-Quran, misalnya waduha, gitu. Ya dah. Terus Al-Fatihah, waduha, dan ayat-ayat lainnya. Ya, kita setiap hurufnya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kebajikan. Untuk membaca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim itu kan hurufnya ada 19. Ya, ada 19 hurufnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Pernah ngitung ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Nah, kalau dalam sholatnya kita itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa dikalikannya? Ya, 100 kali 19 berarti 1900. Nah, dapat pahala 1900 belum Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya itu ada 200 lebih itu hurufnya itu. Nah, coba kalikan saja kalau mau mengundi kebajikan. Makanya ada juga sih orang-orang karena kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, panjang-panjanglah bacaannya sholat subuh tersebut. Panjang-panjang tidak apa-apa karena 2 rakaat. Jadi memperpanjangkan bacaan Al-Qur'annya dalam sholat tersebut, memperbanyak pula pahala yang kita dapati. Karena setiap bacaan sholat, setiap bacaan Al-Quran di dalam sholatnya tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setiap satu hurufnya 100 kebajikan. 100 kebajikan gitu. Makanya ada orang pendapat yang lain itu kalau dalam sholat subuh jangan membaca surat yang pendek-pendek seperti Al-Ikhlas, Inna A'thaina dan lain sebagainya. Panjang-panjang kan tidak apa-apa. Kalau tidak bisa panjang ya cukup yaitu wasyamsi, sabisma itu, terus waduha, terus yang lainnya ya. Yang semisalnya seperti itulah. Kalau bisa idza waqa'atil waqi'ah, Ar-Rahman gitu bisa. Enggak apa-apa. Tapi lihat-lihat makmumnya juga dulu, mau mengundi pahala yang banyak, ternyata makmumnya itu ada yang sakit, ada yang apa, ya tidak boleh. Harus diringankan sesuai dengan kadar daripada makmumnya itu, bagaimana makmumnya tersebut. Kalau makmumnya bujang-bujang masih kuat-kuat, kita. Makanya imam itu kalau harus dilihat ke belakang makmumnya itu kuat-kuat enggak. Kalau kuat-kuat enggak apa-apa lah.
Nanti wadduha wa samsi dan lain sebagainya. Kalau tidak kuat ya cukup ya kayak itu ya saja. Pilihan ya. Di situ. Jadi imam itu harus bijaksana. Ya. Tidak mengikuti perutnya sendiri, hafal Quran, bacakan surat Al-Baqarah sementara makmumnya ada yang sakit asam urat. Misalnya ada sakit sembelit, ada yang sakit gerutuk si makmum tersebut. Nah, lain kali aku tidak mau bermakmum dengan ini ya. Sakit perutku, asam uratku kambuh dan lain sebagainya. Ya mengingat, harus bijaksana. Kalau mau mengundi pahala yang baik, yang banyak, tidak taunya dosa yang didapat. Dosa yang didapat. Ya, karena tidak ngerti, tidak bijaksana dalam imam tersebut. Ya, tidak bijaksana. Makanya di situ. Ya, jadi setiap satu hurufnya dibalas 100 kebajikan. Wa man qara'al Qur'an fi ghairi sholati ala wudu'in falau bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanatan. Ya. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an selain daripada salat, maksudnya di luar salat, tapi ala wudu'in, dia itu masih dalam keadaan berwudu, ya. Falau bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanatan, maka baginya tersebut akan mendapatkan setiap satu hurufnya itu 25 kebajikan. 25 kebajikan mengambil air wudu. Dalam sholatnya 100 kebajikan. Kalau sudah tidak di luar dari sholat, kita mengambil air wudu 25 kebajikan. Nah, kalau kita sampai khatam tuh, 1 juz misalnya, sampai kita membaca 1 juz, kalau dikalikan, ya, 25 kebajikan. Ya, kebajikan itu macam-macam. Bisa juga berupa kesehatan, bisa juga berupa rezeki, bisa juga berupa panjang umur, bisa juga berupa rahmat, bisa juga berupa macam-macam lah, keberkahan. Bisa juga anak pena kita itu soleh-soleha menurut dengan kita. Bisa juga keturunan kita itu bisa jadi anak orang-orang yang baik. Bisa juga anak-anak cucu kita bisa jadi orang yang ahli ilmu, ahli Quran, macam-macam kebajikan Allah Ta'ala berikan. Bisa juga itu dapat kita limpahan rahmat dari Allah Ta'ala, kan begitu, macam-macam ya. Jadi timbulnya kebajikan di situ. Terus wa man qara'a ala ghairi wudu'in falahu asru hasanatin. Wa man siapa orang qara'a yang membaca Al-Quran ala ghairi wudu'in, tidak mengambil air wudu, batal wudunya. Falahu bagi mereka asru hasanatin 10 kebajikan dalam satu hurufnya. Gak batal nih kentut. Masih tetap baca Al-Quran, tapi tidak disentuh, maksudnya pala, ya, tidak disentuh, ya, mendapatkan 10 kebajikan. Nah, kalau di dalam misalnya kita sholat, mau hafal, mau baca banyak-banyak, tidak hafal itu, sediakan di sini ada reha depannya imam misalnya, dari hal ada buka Qurannya, tidak apa-apa, baca Al-Quran biar sekaligus. Ada juga ulama-ulama yang berpendapat membaca Al-Quran, melihat Al-Quran itu lebih bagus daripada menghafalkannya, walaupun sudah hafal. Sebabnya anggota badannya itu semuanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu walaupun sudah hafal. Ya, maka dulu waktu saya di pesantren tersebut, ya, kalau kita ngapsai Al-Quran, ngapsai kitab tersebut, kamu walaupun hafal artinya, kamu harus tetap tulis. Barangkali siapa tahu suatu saat kamu itu akan mendapatkan kesulitan dalam mengartikannya, kamu sudah ada artinya, ini sudah tahu. Ya, diapsai rempuk-rempuk biasa, rempuk-rempuk, penuh-penuh dipenuhkannya. Biasa kan nggak gitu. Kalau di dalam pesantren itu apsai aja, artikan semuanya. Kalau diapsai di situ. Kalau kamu timbul suatu namanya manusia itu ada tempat lupanya. Makanya di waktu kamu lupa, ada apsaan kayak gitu, ada makna yang kayak gitu yang sudah kamu tulis, jadi itu kamu ndak lupa lagi gitu.
Makanya ada cenderung orang membaca Al-Quran di depannya itu tidak apa-apa. Hanya Al-Quran jadi imam baca tidak apa-apa. Karena yang semuanya matanya. Nah, kalau kita itu menghafal cuma pikirannya saja yang ibadah. Mulutnya ibadah, pikirannya ibadah, kupingnya ibadah, tapi matanya tidak ibadah. Tapi kalau kita itu membaca Al-Quran dengan mata telanjang ini, mata ini dibaca ini, matanya ibadah, pikirannya ibadah, mulutnya ibadah, kupingnya juga ibadah. Begitu, ya. Sifatnya kayak gitu. Makanya diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, taruhkan sana di depan. Nah, misalnya di depan ini imam, terus depan ini bacaan, tidak apa-apa, sambil baca, taruhkan di bawah. Situ, ya. Jadi dibaca kayak gitu. Nah, dibaca. Nah, besar-besar itu biasanya, ya. Baca. Pahalanya banyak itu. Majlisul Anbar Majlisul Anbar. Qilal muradu minadzakari wal Qur'ani kaqali ta'ala wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika adzabul muhdarun itu. Ya. Qilal muradu adapun dikatakan adapun yang dikehendaki minadzakari ini ala dzikri ini minadzakari Quran yaitu mengingat-ingat atau menyebut-nyebut Al-Quran tersebut taqali ta'ala seperti dalam keterangannya pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah. Adapun orang-orang yang kafir yang mengingkari Al-Quran, kebenaran Al-Quran, wa kadzabu dan membohongi isi-isi kandungan Al-Quran tersebut bi ayatina dengan ayat-ayatku, dengan petunjukku, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa liqa'il akhirati dia akan mendapatkan berjemput di akhirat tersebut faulaika fil adabil muhdarun. Mereka akan didatangkan azab yang sangat faulaika maka mereka tersebut fil adabi muhdarun. Ya. Di dalam siksaan yang disodorkan, maksudnya ini siksaanmu tersebut. Siksaanmu sudah dipastikan itu. Muhdarun yang diperuntukkan kena. Nah, ini siksamu tersebut. Muhdharun itu. Nah, ini surat Ar-Rum nih, ya. Siksaanmu ini tersebut. Ini siksaanmu itu. Siksaan yang neraka ini, siksaan sana. Dalam siksaan neraka maksudnya. Dalam keadaan beradaannya dalam siksaan neraka ini. Inilah kamu itu. Wah, dicampakkan. Nah, ini muhdharun. Jadi kalau orang-orang dihadirkan dalam neraka langsung campakkan. Ya, jadi orang yang mengingkari, mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nanti bertemu pada hari akhirat tersebut, akhir tersebut akan dicampakkan, akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Asyaddu wa abqa di situ. Jadi ingat-ingat kalau sebagai kita umat muslim jangan sekali-kali membelakangi atau mengingkari dalam isi kandungan Al-Qur'an. Ada berapa banyak orang muslim ngakunya dia orang muslim tapi ingkar dengan Al-Qur'an. Ya. Bahkan mencelewengkan isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Yang halal kadang-kadang dibuat remeng-remeng, ya enggak? Yang haram apalagi yang halal dibuat haram, yang haram dibuat halal nih. Putar balik demi keuntungan, demi meluluskan atau demi hajat mereka tersebut. Ya, banyak sekali manipulasi dalam kandungan Al-Quran tersebut. Asalkan dia itu tujuannya capek, tidak apa-apalah, halal sedikit lah. Haram-haram sedikit tidak apa-apa, biasanya kayak gitu. Yang paling bahayanya itu ulama itu dipermainkan oleh harta benda, oleh kedudukan, itu paling sengsara sekali. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mempelajari Al-Quran dan kita tetap konsekuen dengan kandungan Al-Quran tersebut. Untuk kita selalu menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Al-Quran tersebut. Jadi jangan mengingkari. Kalau memang itu pembicaraannya Al-Quran, kita sudah harus selayaknya patuh dan tunduk. Tidak perlu kita itu membantah. Kalau memang sudah ada ayat-ayat muhkamat, artinya ayat-ayat yang sudah jelas keterangannya, tidak perlu kita itu protes itukah ini dan lain sebagainya. Orang banyak protes itu kebanyakan orang itu tidak mau melaksanakan isi kandungan Quran. Benar. Orang munafik itu. Orang munafik itu apabila ada turun ayat-ayat ini selalu protes. Turun ayat zakat, protes. Turun ayat peperangan, protes. Turun ayat kemaslahatan, protes. Itu memang kayak gitu. Orang-orang munafik itu.
Yang dasarnya dia tidak mau melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam Al-Quran tersebut. Ya, kayak gitu. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Diberi hidayah, anak cucu kita menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi ahli Quran dan ahli ilmu. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalanika wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina masyana li ikhwanina wa li ma'alina jamil muslimina sumat mu'minina wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyati wa salama wa haqiqna bi taqwal istiqomah wa a'idna min mujibatin adama innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah yasir lana fi umuritin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala din Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah salimna min afati dunya wal akhirah fitnati mainaka la kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratas man la yadfa'uka khairuk. Allahumma kshifana minal bala'a wal waba' wal qala' wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratas man la yakshifuka khairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina barakatan fil rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wa subhanakallahumma tahiyyatun fi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu apa sambaratnya? Semutan. Tanyanya rem.